Cerita mistis kamar di rumah angker. Cerita ini terjadi dan benar-benar nyata, sebab kejadiannya di sekitar tempat tinggal saya. Ada sebuah rumah di Kabupaten Magelang. Keluarga M merupakan pindahan dari Jakarta dan jadi penghuni rumah ini. Rumah dengan arsitektur Jawa kuno tersebut cukup luas dan bagus, dengan beberapa kamar di dalamnya. Cerita rumah angker yang dihuni keluarga M memiliki salah satu kamar yang paling luas. Akan tetapi, kamar inilah yang paling membuat bulu kuduk merinding. M masih ingat akan kejadian semasa kecil. Di masa itu, dia tengah mengerjakan pekerjaan rumah yang menumpuk hingga larut malam. Beruntunglah dia ditemani sang ibu. Ketika malam telah larut dan sang ibu tertidur, dia dikejutkan dengan penampakan tangan besar menempel di dinding tepat di hadapannya. Sontak dia menjerit. Sang ibu terbangun dan segera mengambil sapu sambil membaca doa sebisa mungkin. Sejak kejadian tersebut, penampakan justru semakin sering terjadi. Ayahnya sering marah-marah tanpa sebab, ibu sering mendengar tangisan seorang wanita. Tak luput pula M dan adiknya. Pada suatu waktu, kakek M dari Jawa Timur datang berkunjung. Kakeknya termasuk orang pintar dalam hal supranatural. Ketika memasuki rumah tersebut, dia mengatakan hal yang mengejutkan, bahwa rumah itu memang berpenghuni. Bahkan, ada banyak sekali penghuninya. Salah satu yang paling kuat adalah sosok mistis kakek bersorban dan menempati kamar terbesar di sana. Dalam pondasi rumah tersebut, telah ditanam jimat atau benda pusaka yang kemungkinan ditanam oleh pemilik rumah yang dulu. Simbah memberikan saran untuk membuat segelas kopi hitam dan diletakkan di sudut kamar. Keesokan harinya, kopi itu disiram di depan pintu kamar tersebut. Cara ini dilakukan sejak M masih SMA hingga bangku kuliah. M merasa ini seperti musyrik. Akhirnya berunding dengan keluarga untuk menyudahinya. Semenjak ritual kopi itu dihentikan, kejadian misteri teror hantu kembali terjadi. Kamar mistis itu di tempat adik El angkatnya dari cerita orang tuanya. El sangat mudah berubah sikap, tidak seperti biasanya. Lebih suka menyendiri, terkadang El mengamuk tidak jelas. Diam senyum sendiri. Mendengar kabar tersebut, M pulang dan melihat kondisi El. Keluarga memanggil orang pintar untuk menyembuhkan El. Mereka hanya dapat mengeluarkan beberapa jin, dan masih ada satu jin yang tidak mau keluar. Ketika tengah malam, El kabur dari rumah dan tidak ditemukan hingga beberapa hari. Tapi betapa terkejutnya kami mendengar berita bahwa El telah membacok ibu tirinya. Selama di kantor polisi, El tetap bersikap aneh, hingga dia divonis gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa setempat. Semenjak kejadian tersebut, M membujuk orang tuanya untuk berpindah rumah. Itulah cerita misteri yang benar-benar terjadi.